Tema kita malam hari ini yaitu fenomena maraknya pengobatan medis dan non-medis. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Kumis. Gimana kabarnya malam Jumat ini? Semoga dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Balik lagi bersama saya Oik di podcast Kumis Kupas Mistis, acara yang bahas tentang hal-hal mistis di sekitar kita. Kan sobat-sobat kumis di rumah pernah dengar pengobatan-pengobatan non medis yang benar atau yang tidak, yang kurang benar lah, oknum-oknum tertentu. Nah di sini mungkin akan dijelaskan dengan pakarnya, yaitu beliau bisa dibilang seorang pakar spiritual. Mari kita sambut Ki Galuh. Ki Galuh, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selain menjadi ketua PKPPI DPC Karawang ini, kegiatan mistis sehari-hari apa aja nih Ki? Boleh diceritain nggak? Saya sendiri buka pengobatan alternatif. Iya, katanya kan Ki Galuh punya padepokan ya? Iya, punya padepokan Galuh Cakra Buana gitu ya. Dan itu fungsinya untuk pengobatan alternatif. Betul. Saya juga selain pengobatan alternatif juga membuka yaitu bimbingan belajar lah untuk menjadi seorang terapis, menjadi seorang pengobat tradisional lah gitu ya. Kita adakan pelatihan-pelatihan seperti itu. Pelatihannya contohnya kayak gimana Ki? Apa aja ilmunya yang akan dipelajari di situ gitu? Mungkin biasanya ada saya lebih tekankan ke hal-hal terapisnya, karena kadang kan dari kebatinannya juga ada, dari supranatural juga ada, spiritualnya juga ada. Tapi lebih ditekankan ke terapisnya, ke pengobatan alternatifnya, karena biar berguna untuk mereka yang bisa mempelajarinya untuk dipergunakan untuk masyarakat gitu ya, dipergunakan untuk mata pencarian membantu lah ya, mungkin salah satunya mungkin ya. Itu. Tapi kebanyakan yang datang ke situ untuk belajar apa nih Ki? Biasanya lebih ke terapisnya, totok saraf ataupun hal yang lain. Totok gitu saraf ya. salah satunya kayak Salah gitu. satunya itu. Kalau Ki Galuh sendiri dilihat di sosial media tuh sering menangani pengobatan sakit medis dengan terapi alternatif. Biasanya sakit apa aja tuh Ki yang banyak ditangani yang datang ke Ki Galuh? Biasanya saya banyaknya yang stroke, saraf kejepit, sama lambung ataupun GERD anxiety. Jadi banyak yang gangguan psikis lah gitu ya. Biasanya itu. Biasanya lambung ini kan pasti larinya ke psikis. Benar. Biasanya yang sudah parah-parah gitu ya, ke GERD anxiety disorder lah gitu ya. Nah ini yang biasanya kita obati juga gitu, karena dari psikisnya juga. Tapi akar permasalahan yang menarik nih kan, mungkin kebanyakan di masyarakat kota tuh kebanyakan punya penyakit GERD anxiety ya. Betul. Soalnya. Itu titik pokok utama masalahnya kenapa kira-kira Ki? Sebenarnya dari pola pikir sih. Pola pikir, ya intinya dari sana. Jadi pikirannya ketika stres kan larinya ke lambung. Ketika lambung naik ke rongga dada, itu namanya GERD. Ketika GERD ini biasanya udah kemana-mana pikirannya. Takut meninggal lah, takut ini, takut kan jantung mau gitu segala macam. Betul. Nah itulah jadi kecemasan berlebihan, ketakutan yang berlebihan, yang akhirnya itu jadi stres sendiri. Itu akan memperparah rasa sakitnya. Nah ini biasanya psikisnya ini yang harus kita tangani. Berarti udah semi bisa kayak psikiater gitu ya? Lebih maksudnya, ke hipnoterapi. Biar sugestinya tuh baik-baik terus gitu ya. Penyakit medis yang parah akut biasanya proses penyembuhannya berapa lama nih Ki? Yang parah akut, yang medis ya. Kalau yang medis tergantung juga sih Pak. Tergantung gimana? Tergantung biasanya kalau yang kena non medis biasanya ya pasti ada juga. Kalau dari awalnya kena non medis biasanya bisa langsung hari itu juga biasanya sembuh. Ada perubahan lah gitu ya. Yeah. Gitu ya. Tetapi ya itu tadi biasanya saya namanya terapi itu kan ada tahapan tertentu, dikondisikan dengan kondisi si pasiennya. Jadi bertahap. Biasanya kalau saya biasanya dalam 4 kali pertemuan itu buat target saya sendiri gitu ya. Progresnya seperti apa sampai 4 kali pertemuan. Itu nanti setelah ke sana ya silakan mau diteruskan apa lanjut, misalnya jangkanya agak renggang gitu ya. Biasanya 4 kali pertemuan itu saya 2 minggu.
dalam 2 minggu ini biasanya saya lihat progresnya seperti apa, perkembangannya seperti apa. Sudah ada kebanyakan, sudah terlihat gitu ya. Biasanya alhamdulillah 1 kali 2 kali 3 kali biasanya sudah ada perubahan lah yang lebih baik lah gitu ya. Untuk si pasien ini tadi ya. Iya, untuk si pasiennya. Oke. Di zaman sekarang kan serba modern nih. Masih rame nggak kira-kira yang datang ke tempat Ki Galuh untuk pengobatan alternatif gitu? Kalau ke tempat saya sih alhamdulillah. Karena saat ini sih emang pengobatan alternatif ini lagi menjadi sorotan ya gitu ya. Banyak pasien-pasien yang mencoba untuk mengambil jalur langkah alternatif gitu ya, karena ya itu tadi kemungkinan ya sudah jenuh, mungkin sudah jenuh di medisnya gitu ya, mungkin mencoba untuk ke jalur alternatif. Nah, untuk bagi saya sih ya, pengobatan alternatif ini ya sebagai pelengkap dari medis gitu ya, ketika ya itu tadi seharusnya sebagai pelengkap. Jadi pengobatan alternatif itu tidak serta-merta ada hal-hal klinik, ada hal-hal gaibnya gitu ya, tetapi bisa berdampingan dengan pengobatan medis gitu ya. Berarti intinya pengobatan non medis itu sebenarnya pelengkap, penunjang gitu penunjang ya. Gitu ya. Biar si pasien ini lebih cepat sembuhnya. Betul. Gitu. Nah itu tapi tidak terlepas juga ketika ada non medisnya. Nah gitu ya. Nah, ketika non medisnya ini yang mungkin sakit yang mungkin tidak terdeteksi gitu ya oleh alat-alat medis ataupun obat-obatan medis. Nah ini biasanya sudah berobat ke sana kemari, sembuh sebentar, sakit lagi, tapi tidak terdeteksi itu sakitnya apa. Itu kan sering terjadi ya di masyarakat. Biasanya lari ke pengobatan alternatif, dan ini biasanya ada hal-hal yang mungkin menghambat untuk kesembuhannya. Nah ini energi-energi yang menghambat ini yang biasanya kita bersihkan agar ya menunjang lah, mempercepat ke penyembuhannya gitu. Oke. Berarti kan tadi kita lagi ngomongin pengobatan medis dari segi Ki Galuh ya. Sekarang betul. Masuk ke pengobatan medis nih. Iya. Selain Ki Galuh menangani alternatif medis, Ki Galuh juga kan menangani sakit-sakit yang non medis nih Ki. Sakit yang bagaimana tuh kira-kira? Santet kah atau gimana misalnya? Sejauh mana Ki Galuh menangani pasien yang terkena santet? Oh iya. Ada nggak cerita di situ gitu? Ya selain menangani sakit medis ya Pak. Biasanya kan sakit ini ada penyebabnya gitu ya. Oke. Ya, penyebabnya itu kadang ya itu tadi dari non medis yang menjadi penyakit medis. Nah ini biasanya hal ini ya yang terjadi, dan saya pernah menangani lah gitu ya pasien-pasien yang ya itu tadi lah kena kiriman orang ataupun kayak bahasa kliniknya saya kena santet lah atau apa gitu ya, dan itu saya pernah menangani gitu ya. Separah apa Ki pasiennya ketika datang ke Ki Galuh nih? Ada yang sampai kena santet, terus ada yang tidak sampai bisa bicara, terkunci gitu ya. Secara medis. Secara medis dia udah berobat. Udah berobat, udah udah semuanya lah gitu ya, udah CT scan, dan ternyata stroke, tapi tidak ada penyumbatan atau segala macam itu gimana? Istilahnya tidak ada lah gitu, tidak terdetek, dan itu juga stroke emang ada sedikit ketarik gitu ya dari ini, terus mulut nggak bisa ngomong. Nah ketika ditangani itu langsung bisa bicara dan tangan normal kembali. Nah itu biasanya karena kena energi yaitu tadilah gitu ya, energi santet, energi yang dikerjain orang lah gitu ya. Nah itu bisa dilihat dari di live saya di FB ataupun di TikTok ya, yang tadinya tidak bicara dan saat itu juga langsung bisa bicara dan tangannya bisa langsung
bergerak, dan itu murni, nggak ada trik, nggak ada apapun. Karena emang ada energi yang tidak baik itu yang membuat dia seperti itu gitu. Gitu. Tapi untuk Ki Galuh sendiri ketika menangani pasien seperti itu ada impact-nya nggak sih, Ki? Gimana? Ada impact-nya nggak? Ada pasti ada. Seperti apa tuh, Ki? Ya itu tadi, biasanya kan kalau saya sendiri ya melakukan pembersihan sendirilah gitu ya, secara pribadi, karena kan pasti ketika mengobati lah gitu ya, mengobati pasien udah pasti, apalagi non medis. Bahkan sampai ada ya itu lah, di lemari saya ada belatung, di rumah ada ular kecil, itu tanpa tiba-tiba gitu ya. Dan itu emang ya rumah setiap hari dibersihkan, apalagi lemari setiap hari ya dibersihkan. Saya setiap hari ngambil baju gitu ya di situ. Pas sehabis penanganan itu ada belatung di baju saya gitu ya, di lemari. Dan itu banyak, kalau 1-2 itu ya wajar ya, ini kan banyak. Dan itu sumbernya tidak ada. Nggak ada bangkai, nggak ada apa. Gitu. Nah itu yang menjadi ya di luar nalarnya lah, seperti nalar itu. Ya. Ada nggak sih pasien Ki Galuh tuh yang non medis tuh sampai karena saking dikiriminnya berat gitu sampai mohon maaf meninggal gitu? Kalau untuk yang meninggal sih selama ini belum sih. Belum. Kalau yang ditangani Ki Galuh. Yang ditangani saya sih belum ada yang sampai meninggal gitu. Kalau rata-rata penanganan alternatif ini kan ada pantangannya nih. Dari Ki Galuh sendiri ada nggak pantangannya? Kalau saya sendiri nggak ada pantangan tentang pengobatan lah, kecuali nanti mungkin ketika sudah dideteksi dari si pasien sendiri, nanti setelah setelah penanganan sudah ini biasanya ada syarat tertentu lah. Contohnya gitu. Biasanya ya kalau saya sih lebih ke ya itu tadi sodako ataupun apa untuk menangkalnya gitu ya, untuk diterapkan ke pasien lah gitu. Terus update tentang Kumis Kupas Mistis setiap malam Jumat di YouTube Dundilan Transvision atau Transvision Official, karena selalu ada kisah-kisah mistis di setiap episodenya. Saya Oik undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kumis.